Kalau ini pertama kalinya kamu mendengar suara saya, perkenalkan nama saya Teguh Laksono. Saya banyak mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan pengembangan diri. Psikologi saya juga menyukainya. Terkait juga ilmu pikiran dan bagaimana manusia bisa berkembang ke versi terbaiknya. Tapi dengan cara yang masuk akal dan terbukti secara ilmiah, bukan sekedar motivasi kosong. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang bisa langsung mengubah cara kamu menjalani hidup. Ini bukan teori yang mengawang-awang, tapi hasil penelitian psikologi yang jarang diketahui banyak orang. Jadi, kalau kamu pernah merasa stuck, kurang produktif, atau ingin lebih bahagia dan sukses tanpa harus menunggu momen yang tepat, saya punya kabar baik. Semoga itu bisa diubah dalam hitungan detik. Dan saya akan tunjukkan caranya sekarang juga. Coba pikirkan sebentar. Beberapa kali kamu merasa super termotivasi untuk melakukan sesuatu. Mulai rutin olahraga, belajar hal baru, atau berhenti menunda pekerjaan. Tapi beberapa minggu kemudian, semuanya hilang begitu saja. Kalau pernah mengalaminya, tenang. Kamu nggak sendiri. Sebuah penelitian dari Oettingen dan Mayer di tahun 2002 menemukan bahwa terlalu banyak berfantasi tentang kesuksesan justru membuat kita lebih malas. Kenapa? Karena ketika kita membayangkan diri kita sudah berhasil, otak kita merasa puas. Seolah-olah kita sudah sampai di tujuan. Hasilnya, kita kehilangan dorongan untuk bertindak. Jadi solusinya bukan sekedar bayangan sukses ya. Sekali lagi solusinya itu bukan sekedar membayangkan kesuksesan. Tapi gunakan teknik mental contrasting. Ya, sekali lagi namanya itu mental contrasting. Caranya begini. Yang pertama itu bayangkan tujuanmu secara jelas dan detail. Misalnya kalau mau lebih produktif, ya bayangkan diri kamu bekerja dengan fokus yang tinggi gitu ya, dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Kemudian setelah itu, sekarang pikirkan tantangan yang akan muncul gitu. Setelah kamu bayangkan tujuan secara jelas, detail gitu ya. Kemudian pikirkan juga tantangan yang akan muncul. Apa hambatan terbesarmu? Misalnya gampang terdistraksi atau suka menunda pekerjaan. Setelah itu, buat strategi untuk mengatasinya. Nah, riset ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan teknik ini lebih mungkin mencapai tujuan mereka dibanding yang hanya sekedar bermimpi besar. Jadi, daripada hanya berharap, cobalah mulai dengan melihat tantangan dan bersiap menghadapinya. Mungkin pertanyaanmu begini, tapi bagaimana kalau masalahnya bukan motivasi, melainkan suasana hati kita atau mood gitu? Tenang, di sini pun ada jawabannya, ada pembahasannya. Mungkin kamu pernah merasa kurang bersemangat, gak punya energi, atau sekedar merasa hidup gini-gini aja. Pernah? Nah, kabar baiknya, kebahagiaan itu bisa ditingkatkan dengan cara yang lebih sederhana dari yang kita kira. Kita sering berpikir kebahagiaan datang dari hal-hal besar, naik jabatan, punya rumah impian, atau liburan ke luar negeri, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sains menemukan sesuatu yang berbeda. Penelitian dari Emmons dan MC Krog di tahun 2003 itu menunjukkan bahwa menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari bisa meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita ini cenderung lebih fokus pada hal-hal negatif. Ini yang disebut negativity bias gitu. Ini disebut seperti itu, negativity bias. Jadi kalau kita melatih diri untuk mencari hal-hal baik dalam hidup kita,
kita secara otomatis mengubah cara kerja otak kita. Dan ada satu lagi, penelitian dari Dunn, Aknin, dan Norton di tahun 2008. Itu menemukan bahwa menggunakan uang untuk orang lain membuat kita lebih bahagia dibanding menggunakannya untuk diri sendiri. Jadi kalau kamu ingin merasa lebih bahagia sekarang juga, coba lakukan dua hal ini. Pertama, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Jadi yang kamu syukuri hari ini apa? Tentang kesehatan, tentang ya apapun itulah ya. Tulis saja 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Kemudian yang kedua, lakukan satu kebaikan kecil untuk orang lain. Jadi nggak harus besar-besar ya, kecil aja, sederhana aja gitu. Kedengarannya kan simpel gitu, tapi dampaknya luar biasa. Sekarang sudah tahu kan cara meningkatkan motivasi dan kebahagiaan? Tapi bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain? Pernah nggak kamu itu merasa kurang percaya diri saat berinteraksi? Atau bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang selalu mudah disukai? Kita semua ini diterima dan disukai dalam pergaulan. Tapi gimana caranya supaya orang merasa nyaman ngobrol dengan kita? Satu trik sederhana, mirroring. Studi dari saya sebutkan lagi. Studi dari Cartran dan Park di tahun 1999 menemukan bahwa ketika seseorang meniru bahasa tubuh lawan bicaranya secara halus, mereka cenderung lebih disukai. Misalnya nih, kalau temanmu bersandar ke depan saat ngobrol gitu ya, kamu bisa lakukan hal yang sama kalau mereka berbicara dengan nada pelan. Kamu juga bisa sedikit menyesuaikan dengan nada bicaramu. Jadi saya ulangi lagi nih supaya lebih jelas ya. Misalnya, kalau teman kamu bersandar ke depan saat ngobrol, kamu bisa lakukan hal yang sama juga gitu ya. Kalau mereka berbicara dengan nada pelan, kamu juga bisa sedikit menyesuaikan nada bicaramu. Nah, kenapa ini bisa berhasil? Pertanyaan kan begitu. Pertanyaan kan pasti begitu gitu kan. Harus ada penjelasannya dong. Nah, penjelasannya adalah karena otak kita merespon kesamaan sebagai tanda koneksi. Ini adalah teknik yang sering digunakan dalam negosiasi dan wawancara kerja. Tapi ingat, lakukan ini dengan natural, jangan sampai terlihat dibuat-buat gitu. Sekarang kita masuk ke topik yang sering disalahpahami, kreativitas. Banyak orang berpikir bahwa kreativitas itu adalah bakat alami yang hanya dimiliki segelintir orang. Padahal penelitian menunjukkan bahwa kreativitas itu bisa ditingkatkan dengan cara yang cukup sederhana. Penelitian dari Opezzo dan Schwartz 2014 menemukan bahwa berjalan kaki bisa meningkatkan kreativitas hingga 60%. Dan ada satu lagi, Foreign Mindset Technique, studi dari Ward di tahun 1994 menunjukkan bahwa kalau kita mencoba berpikir dari perspektif orang lain, kita lebih mungkin menemukan solusi yang inovatif. Jadi kalau kamu merasa mentok dalam berpikir, coba jalan-jalan sebentar. Kemudian ya bayangkan kalau kamu adalah orang lain, misalnya kalau Steve Jobs menghadapi masalah ini, apa yang akan dia lakukan? Ini trik sederhana tapi hasilnya ya luar biasa. Kita sudah membahas banyak hal hari ini ya. Maksudnya dari pembahasan sebelumnya kita sudah banyak bahas gitu ya. Mulai dari bagaimana mengatasi jebakan motivasi, cara sederhana lebih bahagia, trik agar mudah disukai orang lain, sampai strategi meningkatkan kreativitas. Sekarang tantangan buat kamu. Pilih satu trik dan coba praktekkan hari ini juga. Saya tantang kamu. Kalau sudah, saya ingin tahu hasilnya. Jadi bagikan pengalamanmu di komentar atau juga bisa DM saya, ya komen aja ya di bawah ini. Gitu.
Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan nanti kalau saya upload video baru gitu ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Saya membahas tentang apa yang saya bahas kali ini. Tetaplah berkembang. Sampai jumpa.